Halo teman-teman semua, kenalin aku Cika Lintang Dara Prameswari dengan NIM F1B022057. Oke, di sini saya mau menjelaskan terkait hasil survei citra birokrasi yang telah saya laksanakan dengan periode 4 hari, yaitu dari tanggal 27 Maret sampai 30 Maret 2024. Namun, sebelum saya menjelaskan hasil survei tersebut, ada baiknya kita tahu dulu nih, apa sih itu birokrasi? Birokrasi menurut Max Weber, yaitu bentuk organisasi yang penerapannya itu berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah birokrasi dan governansi publik, survei ini juga dapat menilai efektivitas dan efisiensi birokrasi. Survei ini dapat membantu untuk mengevaluasi sejauh mana sih birokrasi ini sudah berfungsi secara efektif sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang setelah kita tunggu-tunggu, yaitu penjelasan mengenai hasil survei citra birokrasi yang telah saya laksanakan kemarin. Check it out! Oke, selanjutnya kita membahas mengenai hasil survei citra birokrasi. Ini adalah hasil dari survei yang telah saya laksanakan yang dimulai pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2024. Hasil responden saya mendapatkan jumlah responden 74. Lalu sebelum kita membahas mengenai bagaimana sih jawaban dari jawaban pernyataan dari responden saya, ada baiknya kita melihat bagaimana kategori responden saya. Untuk yang pertama, dilihat dari kategori jenis kelamin. Saya mendapatkan 60 responden untuk jenis kelamin perempuan dan 14 responden untuk laki-laki. Jadi berdasarkan diagram terkait frekuensi jenis kelamin, diketahui bahwa responden saya laki-laki itu memiliki frekuensi yang lebih banyak dibanding dengan perempuan. Lalu kita membahas mengenai kepuasan yang dilihat berdasarkan kategori jenis kelamin. Yang pertama ada perempuan. Perempuan rasa tidak puas dengan kinerja birokrasi, yaitu dengan hasil 47%, yaitu hampir setengah dari jumlah responden. Lalu yang selanjutnya ada jenis kelamin laki-laki. Tingkat kepuasan berdasarkan jenis kelamin laki-laki merasa tidak puas, yaitu mendapat skor 50%, yaitu setengah dari jumlah responden laki-laki. Selanjutnya ada kategori umur. Kategori umur dari responden dari survei citra birokrasi yang telah saya laksanakan, yang termuda yaitu dari umur 14 sampai dengan 54 tahun. Dan saya mengategorikan umurnya menjadi kurang dari 20 tahun, yaitu ada 24 responden. Selanjutnya ada 20 sampai 29 tahun, yaitu ada 30 responden. Dan 30 sampai 39 tahun yaitu dengan 7 responden, dan lebih dari 39 tahun itu ada 13 responden. Jadi berdasarkan diagram terkait frekuensi umur, diketahui bahwa mayoritas responden saya itu dari kategori umur antara 20 sampai 29 tahun. Lalu kita bahas ketidakpuasannya. Kepuasan atau ketidakpuasannya berdasarkan kategori umur. Kepuasan maupun kepuasan kita lihat yang lebih rinci, yaitu dari kurang dari 20 tahun merasa tidak puas dengan kinerja birokrasi, yaitu ada 54% atau lebih dari setengah jumlah responden di kategori umur kurang dari 20 tahun. Selanjutnya ada kategori umur 20 sampai 29 tahun, yaitu merasa puas dengan kinerja birokrasi, mendapat persentase 47%, yaitu hampir setengah dari jumlah respondennya. Selanjutnya ada kategori umur 30 sampai 39 tahun, yaitu merasa tidak puas dengan kinerja birokrasi dengan hasil persentase 43%. Lalu lebih dari 39 tahun merasa tidak puas, yaitu dengan mendapat hasil persentase 54%. Namun apabila dilihat dari kategori umur, dapat disimpulkan bahwa semakin bertambahnya umur, merasa lebih tahu bagaimana kinerja birokrasi. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada dari kategori tingkat pendidikan. Berdasarkan diagram terkait frekuensi tingkat pendidikan, diketahui bahwa mayoritas responden saya itu dari tingkat pendidikan S1. Selanjutnya kita bahas kepuasan dan ketidakpuasannya. Untuk kategori SMP, saya mendapat jumlah responden 1 dan menjawab tidak puas. Jadi 100% merasa tidak puas dengan hasil kinerja birokrasi. Lalu selanjutnya ada kategori tingkat pendidikan SMA, merasa tidak puas juga dengan
kinerja birokrasi, yaitu dengan persentase 44%, hampir setengah dari jumlah responden SMA. Selanjutnya ada D3, merasa tidak puas juga dengan hasil kinerja birokrasi, yaitu dengan persentase 50%. Selanjutnya dari kategori tingkat pendidikan S1, merasa juga tidak puas dengan hasil kinerja birokrasi dan mendapat persentase 48% dari 100%. Selanjutnya ada kategori tingkat pendidikan S2. Di sini saya mendapat jumlah responden 3 dan merasa tidak puas juga dengan hasil kinerja birokrasi di Indonesia, yaitu dengan 66%. Disimpulkan dari kategori tingkat pendidikan ini bahwa semakin tingginya tingkat pendidikan responden juga mengurangi atau meminimalisir ketidaktahuan mereka mengenai kinerja birokrasi. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai pernyataan-pernyataan yang terdapat di survei. Untuk pernyataan ini, saya mencoba untuk menghubungkan dengan karakteristik birokrasi menurut Max Weber. Kita langsung mulai saja. Yang pertama ada poin ke-6, yaitu pernyataan birokrasi di Indonesia sudah sangat ideal dalam mengatur pembagian kerja para pegawainya, yakni sesuai dengan keahliannya. Hasil dari survei citra birokrasi yang telah saya laksanakan menunjukkan bahwa 42% dari responden mengatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Berarti dalam hal ini, birokrasi itu masih belum bisa menerapkan salah satu karakteristik menurut Max Weber, yaitu division of labor. Untuk selanjutnya, ada pernyataan organisasi pemerintah Indonesia, baik pusat maupun daerah, sudah tersusun melalui struktur dan tingkatan atau jenjang yang lengkap. Hasilnya, 65% dari responden mengatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Berarti dalam hal ini, birokrasi Indonesia sudah menerapkan mengenai managerial of hierarchy. Selanjutnya ada poin ke-8, yaitu pengisian lowongan kerja untuk organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi. Poin ini dapat dihubungkan dengan karakteristik birokrasi menurut Max Weber dalam poin formal selection. Hasilnya 47% dari responden mengatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Untuk selanjutnya ada pemilihan pejabat dalam organisasi pemerintah sudah berdasarkan pada aturan resmi yang jelas. Pernyataan ini dapat dihubungkan juga dengan karakteristik birokrasi menurut Max Weber bagian formal selection. Untuk dalam pernyataan poin ke-9 ini, hasil survei mendapat hasil yang sama dalam poin tidak setuju dan setuju, yaitu 34%. Untuk hal ini berarti pemerintah Indonesia masih harus meningkatkan lagi poin formal selection ini agar para masyarakat memiliki gambaran yang lebih banyak dan gambaran lebih positif untuk birokrasi Indonesia. Selanjutnya poin ke-10, yaitu jenjang karir dalam organisasi pemerintah sudah jelas diatur. Jika ada pegawai yang lebih berprestasi maka mendapatkan penghargaan. Dalam poin ini karakteristik birokrasi menurut Max Weber juga di poin career orientation. Dalam hasilnya 49% responden setuju dengan pernyataan tersebut. Untuk selanjutnya ada poin ke-11, yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah sudah ditetapkan secara tertulis dan resmi ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini berarti masuk ke dalam poin formal rules. Hasil dari surveinya mengatakan 72% dari responden itu mengatakan setuju dengan pernyataan poin 11. Untuk selanjutnya ada poin ke-12, yaitu ada pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah tidak pernah memandang orang per orang. Semuanya mendapatkan pelayanan yang sama. Ini juga dapat dihubungkan dengan karakteristik birokrasi menurut Max Weber dalam poin impersonality. Untuk hasil surveinya mengatakan 46% dari responden mengatakan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Dalam hal ini berarti birokrasi masih sangat jauh dari karakteristik impersonality ini. Untuk selanjutnya ada birokrasi pemerintah masih belum dipercaya karena masih belum terbebas dari praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam hal ini juga masuk ke dalam poin impersonality ya. Hasil responden mengatakan 46% setuju dengan sangat setuju dengan pernyataan poin ke-13 ini, yaitu mendapatkan 51%, yaitu lebih dari setengah dari responden. Untuk poin ke-14, yaitu pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja kebanyakan masih belum profesional. Hal ini bisa juga dikaitkan dengan patologi birokrasi menurut Kayden di dalam bagian unprofessional conduct. Dari hasil responden mengatakan 54% dari responden itu mengatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Lalu ke poin 15,
pegawai birokrasi pemerintah dalam bekerja itu masih banyak yang tidak kompeten. Hal ini juga bisa dikaitkan dengan patologi birokrasi menurut Kayden, bagian incompetence. Hasil responden mengatakan 58% mengatakan setuju dengan hal tersebut. Lalu selanjutnya ada poin ke-16, birokrasi dalam menangani permasalahan itu masih belum cepat respon atau masih kurang sigap. Dalam hal ini mendapatkan 64% dari responden mengatakan setuju dengan poin tersebut. Selanjutnya ada pejabat dan pegawai birokrasi masih banyak yang bermewah-mewahan. Ini juga bisa dikaitkan juga dengan patologi birokrasi menurut Kayden dalam hal excessive social cost, di mana hasil responden mengatakan 53% setuju dengan poin tersebut. Selanjutnya kita beralih ke pegawai birokrasi pemerintah lebih rajin melayani masyarakat jika mendapatkan imbalan. Hasil responden 47% dari responden mengatakan setuju juga dengan hal tersebut. Untuk selanjutnya ada poin ke-20, yaitu pegawai birokrasi pemerintah masih banyak yang gagal teknologi atau gaptek. Dari 57% dari responden mengatakan setuju juga dengan hal tersebut. Lanjut ke poin ke-21, yaitu urusan yang harusnya mudah sering dibuat sulit oleh birokrasi pemerintah. Hasil survei mengatakan 51% setuju juga dengan poin tersebut. Untuk poin ke-22, yaitu ungkapan ini memang cocok untuk menggambarkan birokrasi, yaitu kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Poin tersebut mendapatkan 58% mengatakan setuju dengan poin tersebut. Selanjutnya ada poin ke-23, yaitu responden lebih banyak pengalaman negatif yang mereka dapat dari birokrasi pemerintah. 46% mengatakan setuju juga dengan poin tersebut. Untuk selanjutnya ada, saya selalu berusaha untuk tidak berurusan dengan birokrasi pemerintah. Dalam poin ini mendapat persentase yang sedikit dibanding dengan yang lain, yaitu mendapatkan 39% mengatakan setuju dengan poin tersebut. Lalu yang terakhir ada poin ke-25, yaitu jika saya punya kepentingan terhadap birokrasi pemerintah, sudah terbayangkan pasti bakal menemui kesulitan. 55% dari responden mengatakan setuju dengan hal tersebut. Lalu kita lanjut ke bagian poin ke-26, yaitu kepuasan masyarakat dengan birokrasi pemerintah Indonesia. Di sini saya sudah menyantumkan diagram hasil dari surveinya. Mayoritas menjawab tidak puas dengan birokrasi pemerintahan, yaitu mendapat 47,3% dari 100%. Sangat tidak puas mendapatkan 1 responden, tidak puas dari 35 responden, selanjutnya ada tidak tahu atau tidak punya pendapat, mendapat 10 responden. Puas mendapat 27 responden, dan yang terakhir sangat puas juga mendapatkan 1 responden. Lalu sekarang kita beralih ke kesimpulan keseluruhan dari hasil survei citra birokrasi ini. Birokrasi ini masih harus meningkatkan dan mengatur pembagian struktur birokrasi agar sesuai dengan keahlian para pegawainya. Dalam perekrutan pegawai pun, birokrasi Indonesia ini harus lebih menerapkan merit system tanpa memandang faktor-faktor lain, serta menguatkan adanya karakteristik impersonalitas dalam menjalankan birokrasi agar birokrasi ini bisa berjalan dengan semestinya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Hasil survei ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk reformasi birokrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Reformasi ini dibutuhkan dalam perbaikan proses, pengenalan teknologi baru, pelatihan pegawai, dan peningkatan standar layanan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap birokrasi ini dapat berdampak negatif terhadap citra pemerintah secara keseluruhan karena dapat mengurangi kepercayaan publik dan sebagainya. Ketidakpuasan ini disebabkan oleh bisa dilihat tadi dalam persentase yang telah dijawab oleh responden-responden, itu birokrasi ini masih memiliki masalah seperti proses yang lambat, atau tadi yang mendapat persentase terbanyak yaitu masih adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan sulitnya akses layanan, dan kurangnya profesionalisme dan responsivitas di petugas birokrasinya itu membuat masyarakat ini masih selalu merasa kurang dengan proses birokrasi pemerintahan di Indonesia. Karena itu, birokrasi ini masih diperlukan langkah strategis, seperti misalnya yang pertama bisa melakukan pemetaan masalah yang lebih mendalam, dan setelah itu membuat skala prioritas perbaikan dari masalah-masalah yang ada. Dan setelah itu bisa melakukan implementasi dari solusi yang telah dibuat atau yang telah direncanakan sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan gitu. Dan selanjutnya juga mungkin harus ada sosialisasi atau motivasi untuk pegawai birokrasi agar
agar lebih memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat, karena bagaimanapun mereka adalah pegawai publik yang mana harus melayani masyarakatnya sesuai dengan aturan-aturan yang memang sudah tertulis gitu. Karena bagaimanapun di sini tidak ada yang mau dirugikan, karena itu mungkin sebagai birokrasi mereka pun dibayar oleh pajak masyarakat, dan masyarakat itu pun membayar pajak gitu. Jadi dalam hal ini birokrasi pemerintah harus lebih memikirkan bahwa mereka bukan bekerja untuk masyarakat yang tidak dibayar sama sekali gitu loh. Tapi di sini pun masyarakat juga membayar apa yang sudah menjadi kewajibannya, seperti itu. Oke, kita sudah sampai penghujung nih, karena saya sudah menjelaskan kesimpulan-kesimpulan dari survei citra birokrasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.